Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Irfan Wariski, NIM 1904-2013. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai layanan administrasi dan non-administrasi barang dan jasa publik, karakteristik barang dan jasa publik. Di mana presentasi ini adalah sebagai tugas pada mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Baiklah, kita langsung saja masuk pada pembahasan, yaitu mengenai layanan administrasi dan non-administrasi. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 tahun 2003, pelayanan tersebut dikelompokkan ke dalam yang pertama yaitu kelompok pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau pengusahaan terhadap suatu barang atau jasa. Dokumen-dokumen itu antara lain yaitu KTP, akta kepemilikan atau pengusahaan tanah dan sebagainya. Yang kedua, kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk barang yang dibutuhkan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, bahan bakar gas, air bersih, dan sebagainya. Yang ketiga, kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, seperti pendidikan, pemeliharaan kesehatan, pos, penyelenggaraan transportasi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kita masuk pada pembahasan mengenai barang dan jasa publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, barang publik adalah barang yang disediakan oleh instansi pemerintah dengan menggunakan APBN atau APBD ditunjukkan untuk mendukung program dan tugas instansi tersebut. Barang publik contohnya adalah jalan umum, lampu lalu lintas, dan lain-lain. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, jasa publik adalah penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD. Contoh dari jasa publik yaitu pelayanan kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas, pelayanan pendidikan, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Kemudian sifat dan lingkup pengadaan barang dan jasa publik. Apa itu barang dan jasa publik? Definisi pengadaan barang dan jasa publik adalah perolehan barang atau jasa dan pekerjaan publik dalam cara waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi publik atau masyarakat. Pengadaan barang dan jasa merupakan hakikat bagi tugas organisasi sektor publik. Proporsi utama pengeluaran publik pada setiap level organisasi sektor publik adalah barang dan jasa dapat dilakukan dengan sistem sentralisasi atau desentralisasi pada derajat yang berbeda-beda. Next, tujuan pengadaan barang dan jasa. Ada 6 tujuan pengadaan barang dan jasa, yaitu yang pertama tujuan ekonomi, tujuan substitusi impor, pengembangan persaingan, dimensi penataan, perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Yang pertama itu tujuan ekonomi. Dalam pengadaan barang dan jasa publik serta swasta, kriteria ekonomi mengacu pada bagaimana memperoleh barang dan jasa dengan spesifikasi, dasar waktu serta harga terendah. Terendah ekonomi adalah kriteria yang berguna untuk tujuan administratif, sebagaimana ekonomi terhubung dengan kinerja fungsi pengadaan barang dan jasa. Namun, ekonomi masih di bawah kriteria efisien yang luas seperti unit biaya produksi terendah. Jika barang dan jasa diadakan tidak menghasilkan produk yang efisien, maka pengadaan pada biaya terendah pun ada manfaatnya. Yang kedua yaitu substitusi impor. Strategi pengadaan barang dan jasa publik dapat mendorong pertumbuhan industri lokal dengan memberikan pilihan kepada pemasok lokal atau membatasi pembelian pada perusahaan asing. Banyak organisasi publik berupaya memastikan berbagai manfaat bagi industri domestik dalam menghadapi persaingan usaha organisasi publik. Yang ketiga, pengembangan persaingan. Persaingan dalam pengadaan barang dan jasa didefinisikan sebagai kesempatan yang sama bagi pemasok yang memenuhi kualifikasi untuk persaingan dalam mencapai kontrak publik. Persaingan dan kejujuran dibutuhkan tidak hanya untuk memastikan manfaat outcome dalam harga dan kualitas, namun juga untuk memajukan akuntabilitas publik dalam setiap prosesnya. Yang keempat, dimensi penataan. Prinsip utama good governance menyiratkan prinsip serta peraturan pengadaan barang dan jasa konsisten, kualifikasi kontraktor, penyerahan penawaran, dan manajemen kontrak.
Informasi dan dokumentasi aturan ini harus tersedia secara luas, sementara aturan-aturannya harus diselenggarakan secara adil dan konsisten. Selain itu, dalam pengadaan barang dan jasa, sistem fungsi yang dapat dipahami secara baik juga dibutuhkan untuk pendaftaran dan penyelesaian perselisihan atau keluhan dengan cepat, untuk pengecekan tata cara yang berubah-ubah pada bagian pengadaan barang dan jasa, serta untuk kekuatan penentuan berdasarkan kebijakan seseorang yang tidak konsisten dalam penyerahan kontrak, penyelenggaraan, dan manajemen. Selanjutnya yaitu perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Ada atau tidaknya pertanggungjawaban atas kebijakan pelayanan merupakan hal yang terpisah dari pemberian pelayanan itu sendiri. Organisasi sektor publik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan tersebut dapat menjangkau masyarakat. Hal ini ditetapkan dalam keputusan yudisial di berbagai negara. Yang terakhir yaitu perlindungan lingkungan. PBB menganjurkan pemeliharaan kualitas lingkungan dan pengurangan sampah sebagai bagian dari petunjuk pengadaan barang dan jasa. Organisasi sektor publik dapat mereview kebijakan pembelian pada bagian dari unit kerjanya untuk memperbaiki dampak lingkungan akibat kebijakan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan tersebut, termasuk pengemasan dan proses daur ulang. Next, isu-isu organisasi dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu ada dua. Yang pertama, pengabaian sistematis. Permasalahan mendasar dalam pengadaan barang dan jasa publik adalah perasaan tidak memiliki kepentingan dan sikap pengabaian operasi pengadaan di mana tanggung jawab pengadaan barang dan jasa secara moral diserahkan ke spesialis. Yang kedua, penetapan organisasional. Manfaat utama sentralisasi adalah bahwa pegawai pengadaan barang dan jasa di organisasi sektor publik mengetahui hukum, kebijakan prosedur, serta mempunyai daya ingat kelembagaan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal bagi organisasi sektor publik. Yang terakhir yaitu karakteristik barang dan jasa publik. Ada dua karakteristik barang dan jasa publik, yaitu non-rivalitas dan non-excludable. Non-rivalitas artinya ketika Anda menggunakan barang publik, itu tidak membatasi ketersediaannya untuk orang lain, meskipun memiliki selera yang berbeda-beda. Kita memperoleh manfaat yang sama. Non-excludable artinya ketika pemerintah telah menyediakan barang publik, mereka tersedia bagi semua orang. Anda tidak bisa mencegah orang lain dari menggunakan dan mendapat manfaat dari barang tersebut. Baik, sekian presentasi saya mengenai layanan administrasi dan non-administrasi, barang dan jasa publik, dan karakteristik barang dan jasa publik. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.